Kau yang berdaulat dalam hidup kami, sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Raja segalanya. Kau telah buktikan bagi kami karya-Mu yang luar biasa di atas kayu salib, menebus kami. Ini kerinduan kami. Kami mau hidup di dalam firman setiap waktu. Setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kaulah setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari dengarkan nyanyian dari awal, saudara. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuat gagah kami, bukan oleh Roh,
Sumber kedamaian.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami bawa hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ambil alih kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Mari berkati dan urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Kemuliaan Allah yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan yang mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi, menekan kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami tangking ke dunia kekelaman tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan hebat, bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Hamba berdiri di tempat ini dan ketika mau berbicara, Tuhan Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua di tempat ini. Kami datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Kami datang dengan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang ambil alih, Engkau sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera, kami boleh kembali dengan jawaban-jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau belajar firman-Mu, buka sikap dan segala perkara bagi kami di dalam nama Yesus, dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Iya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan ayat 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Amin saudara. Haleluya. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan ini, dikatakan di situ karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Iya. Kita lihat dulu ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, di situ dikatakan bahwa ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman. Karena iman, karena kasih, karena kita percaya sama Tuhan. Tuhan memulihkan kita. Ya, dosa kita begitu banyaknya, kejahatan kita begitu banyaknya, Tuhan pulihkan kita. Hari ini kita bisa ada di tempat ini, itu hanya karena kasih karunia, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu yang terjadi. Ya, ketika kita bertobat, kita datang, Tuhan ampuni saya sudah bikin salah begini dan begitu. Nah, ketika kita datang mengaku di hadapan Tuhan, Ia setia dan adil. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes berkata, Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita datang dan kita berkata kepada Dia. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, yaitu kebenaran Allah karena iman. Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Hanya bagi orang yang percaya. Orang yang tidak percaya, dia akan mengalami hukuman. Orang yang tidak percaya, dia tinggal dalam masalah, dia tinggal dalam dosa. Tetapi di situ dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan, kita diampuni dengan cuma-cuma, ya, tanpa syarat. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, di situ dengan cuma-cuma. Syaratnya hanya kita datang, kita bawa hidup kita, kita mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Amin. Nah, berarti apa? Ada pembenaran di sini. Ya, ada pembenaran di sini. Tuhan membenarkan kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan memulihkan kita. Seperti lagu satu yang dikatakan tadi, satu-satunya yang kuandalkan. Siapa yang kita andalkan? Hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang kita andalkan, tidak ada yang lain. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan membawa kita. Ya, kita lihat dulu dalam Yohanes 1 ayat 14. Di situ dikatakan begini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Nah, kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus.
Ya, kita tidak hidup dalam hukum Taurat saat ini, tapi kita hidup dalam kasih karunia. Jadi kita berjalan dalam kasih karunia. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu satu hukum yang sudah ditulis oleh Musa. Kita bikin salah, kita akan dituntut dan segala macam. Ada pembalasan di situ. Tetapi hukum Taurat, hukum kasih yang berlaku. Ya, orang menampar pipi kiri kita, Tuhan bilang kasih pipi kanan. Berarti apa? Kita mengalah. Ya, Tuhan mau kita mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, tetapi mengalah untuk kita menang. Ya, kita mengasihi. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan terhadap kita, tetapi kita mengampuni dia. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai anak Tuhan. Berarti apa? Ada sesuatu yang harus kita kerap dari dalam hidup kita. Ada sesuatu yang harus kita tanggalkan dari hidup kita. Apa itu? Emosi. Ya, Tuhan mau kita tenang. Tuhan mau kita diam. Tuhan mau kita tidak balas jahat dengan jahat. Amin. Itu yang harus terjadi. Tetapi kalau hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lu tampar saya tampar. Begitu. Itu yang terjadi. Tetapi dalam kasih karunia tidak begitu. Karena kasih karunia itu sudah diberikan dengan cuma-cuma atas pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia mati, dia bangkit, dan dia hidup. Dia mati untuk menebus apa? Segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Dia menebus. Sehingga apa? Kita yang seharusnya menjadi orang-orang hukuman, yang harus dihukum berat, tetapi kita diampuni sama Tuhan. Amin. Amin. Kita patut bersyukur bahwa kita hidup dalam kasih karunia. Kita tidak hidup dalam perjanjian lama, kita tidak hidup dalam hukum Taurat, dan itu berat. Kita akan lihat lagi beberapa ayat lagi. Coba kita lihat dalam kitab Roma 4 ayat 16. Karena itu kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Perhatikan baik-baik. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Nah, itu yang firman Tuhan berkata dalam Kejadian itu kepada Abraham, anak cucumu akan seperti apa? Bintang di langit dan pasir di laut. Begitu banyak. Dia diangkat sebagai bapa segala orang beriman, bapa atas segala orang percaya. Abraham menantikan janji Tuhan yang begitu cukup lama. Dia percaya, ya, dari hari ke hari dia tetap percaya. Ya, begitu banyak godaan, begitu banyak omongan yang negatif, tetapi dia tetap percaya. Ya, dia tidak goyah dengan janji Tuhan. Dan di situ Tuhan menetapkan dia sebagai bapa segala orang percaya. Dan itu suatu hal yang luar biasa, satu predikat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham.
kita adalah anak-anaknya. Kita adalah keturunannya. Di situ dikatakan apa? Coba perhatikan baik-baik. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kita lihat pasal 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Masih dalam kitab Roma? Iya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Tuhan telah memulihkan kita, Tuhan telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya, sebagai keturunan Abraham. Karena apa? Kita percaya sama Tuhan. Ya, kita percaya sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dia adalah satu-satunya. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini kita melihat bahwa Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Coba kita lihat dulu dalam Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Perhatikan baik-baik. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita hidup karena kasih karunia. Kita bikin dosa, kita minta ampun, Tuhan pulihkan, dan Tuhan pulihkan. Ya, Tuhan pulihkan kita. Nah, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dosa yang karena menghujat Roh Kudus. Nah, ini hati-hati supaya kita tidak menjadi dalam hidup kita, menjadi bagian kita, tetapi kita singkirkan itu. Kita bukan orang-orang yang memberontak, tetapi kita anak-anak Tuhan yang percaya mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan di situ ayat 14 Roma 6 ayat 14 itu berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Yesus sudah datang, Kristus sudah datang, Dia mati bagi kita, Dia menanggung segala dosa kita. Kalau zaman dulu, ya seperti saya katakan kemarin, jangan dulu orang mau datang minta ampun kepada Tuhan, dia harus membawa korban, yaitu darah hewan untuk datang, dan dia harus datang minta kepada imam untuk imam menyucikan dosanya. Harus ada korban darah. Tetapi Kristus datang, Dia menggenapi semuanya. Tidak perlu lagi kita datang membawa korban. Dimanapun kita berada, kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan tolong ampuni saya. Kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan bereskan hidup kita, Tuhan pulihkan kita. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Kita hidup dalam kasih karunia. Kita tidak hidup lagi dalam hukum Taurat. Tetapi sekarang kalau kita perhatikan, banyak orang mulai kembali kepada hukum Taurat. Nah, ini hati-hati supaya apa? Kita tidak terjebak di sana. Kita tidak terjebak di sana.
Kita lihat lagi coba kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan ini yang Rasul Paulus katakan, bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita lihat lagi dalam kitab Efesus dulu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi ya, ayat 8 dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Oleh iman. Iman kita percaya kepada Tuhan, iman kita mengandalkan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kita percaya sama Tuhan. Apa yang belum kita lihat tetapi kita percaya. Janji Tuhan itu ya dan kita semua lagi menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Kita lagi menunggu janji Tuhan itu. Ketika Tuhan datang dalam awan, Dia akan mengangkat kita. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita kembali kepada hidup kita masing-masing. Kita tahu firman, kita kerjakan firman, kita lakukan firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini di situ kita hidup hanya karena kasih karunia. Itu bukan karena pemberian atau kerja keras kita, bukan usaha kita. Ya, bukan kerja keras kita, harus kita bikin begini, harus kita bikin begitu, harus kita membagi segala sesuatu bagi orang lain, kita berbuat baik, bukan itu. Tetapi firman Allah katakan itu adalah kasih karunia. Ya, bukan usaha kita. Manusia boleh berusaha. Begitu manusia berusaha untuk mencari Tuhan, dia datang, dia mempersembahkan persembahan, dia datang, dia membawa segala sesuatu yang dia punya dan dia kasih sama Tuhan dengan berbagai macam cara. Itu zamannya perjanjian lama. Tetapi kita tidak hidup di sana. Kita hidup dalam kasih karunia. Kita percaya sama Tuhan. Kita berdoa, kita undang Dia datang. Tuhan datang ada bersama dengan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini firman Allah berkata kepada kita untuk kita tetap percaya. Kita tetap pegang janji Tuhan. Kita tetap pegang firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat dulu ayat Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, perhatikan di situ. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Masing-masing kita dipercayakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, setiap orang tidak sama. Pemberian anugerah yang Tuhan berikan itu tidak sama. Kalau di dalam Matius dikatakan bahwa ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Tinggal bagaimana kita mengelolanya.
kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dengan keberadaan kita, dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan ini, bagaimana kita menggunakan untuk dalam kehidupan ini. Dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkan. Di sini dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran pemberian Kristus. Berarti apa? Menurut ukuran apa? Iman kita. Seberapa kita percaya dengan Tuhan, ya, seberapa kita mengandalkan Tuhan, atau dalam setiap segi kehidupan kita mengandalkan Tuhan, atau hanya sebagian saja. Saya masih menggunakan kekuatan saya. Ini kembali kepada kita, iman kita. Firman Allah berkata, iman kita yang menyelamatkan, iman kita yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kenapa kita percaya sama Tuhan? Haleluya. Oke, kita lihat dulu dalam Roma 5 ayat 16 dan sampai dengan ayat 19. Ya, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab ayat 17, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perbuatan itu kita menanggung akibatnya. Semua satu dunia menanggung akibatnya, ya, dihukum, ya, itu yang terjadi. Dan kita melihat kalau lihat dari dalam perjanjian lama sampai dalam perjanjian lama itu begitu banyak orang hanya datang mencari Tuhan dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara. Zaman dulu walaupun kita sudah hidup dalam kasih karunia, tetapi Injil itu belum sampai ke seluruh dunia, sampai ke seluruh pelosok negeri. Kita melihat banyak orang mulai datang beribadah, berdoa. Ada yang datang di pohon-pohon, ada yang datang ke gunung, ada yang datang ke gua-gua dan segala macam. Mereka mengekspresikan bahwa mereka membutuhkan sesuatu, mereka membutuhkan Tuhan dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara. Dan ketika kita semua tahu tentang firman Tuhan, kita sudah mengenal Injil itu, mulai kita kenal, kita mulai datang, kita mulai bertobat, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menyerahkan Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan.
Kesalahan kita yang begitu banyak semua digugurkan. Amin. Ya, kesalahan kita yang begitu banyak, dosa kita yang begitu banyak, semua digugurkan. Karena apa? Karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia. Ya, kita kembali ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dan ketika Yesus datang, kita menjadi orang benar. Ya, karena apa? Dia menebus kita. Dia mati dan menebus kita dari segala pelanggaran kita, dari segala kejahatan kita yang seharusnya kita menjadi orang hukuman. Tetapi apa? Tuhan memulihkan kita. Tuhan mengangkat kita. Hanya karena apa? Kasih karunia Tuhan saja. Iya. Kita coba perhatikan dalam Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Ya, di situ dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya kita sama Tuhan, oleh kita mengandalkan Tuhan. Ya, oleh karena iman saja. Ya, kita tidak perlu beli, kita tidak perlu kasih keluar biaya besar, kita tidak perlu membawa korban, tidak. Tetapi oleh karena iman, oleh karena kita percaya, karena kita sudah menerima Dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang terjadi. Dan di situ dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena apa? Kita semua sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Dia datang bukan untuk apa meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia datang untuk menggenapinya. Menggenapi sehingga kita semua didamaikan dengan Bapa di surga. Yang harusnya kita semua harus dihukum, tetapi karena Yesus, Dia darahnya membuat satu hubungan kembali akrab. Dia mengorbankan darahnya, Dia mengorbankan hidupnya untuk menebus kita semua. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang harus dimurkai. Ya, orang-orang yang melakukan berbagai macam pelanggaran, tetapi apa? Kita dipulihkan sama Kristus. Ya, Tuhan membawa kita hanya karena apa? Kita percaya sama Dia. Di sini dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, tetapi waktunya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan bilang jangan sombong, karena itu semua pemberian Tuhan.
Kalau itu pemberian Tuhan, mari kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita kerjakan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini buatan Tuhan. Ya, dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang buruk kita tinggalkan. Tuhan mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita berjalan dalam iman, selangkah demi selangkah maju terus dari sehari ke sehari, terus kita melangkah maju. Ya, sehingga iman kita terus bertambah, iman kita terus menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga apa? Kita tidak gampang digoyahkan. Karena apa? Penyesatan itu ada di sekeliling kita, dia tidak ada di luar sana. Ya, dia tidak ada di luar sana, dia ada di sekeliling kita. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita harus waspada. Kita harus tahu firman Tuhan. Kita pegang teguh firman Tuhan. Jangan pernah goyah. Ya, kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita akan menjadi kuat. Tuhan akan membuka singkapkan segala perkara buat kita. Buat apa? Supaya kita mengerti akan kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Mari kita bangkitkan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Nya. Firman-Mu berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Engkau datang dan menebus kami, dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak Tuhan. Engkau angkat itu, Engkau melemparkan setiap kesalahan kami, Engkau melemparkan setiap dosa kami sejauh timur dari barat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Ini kami semua Tuhan, pagi ini kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami semua. Kami datang membawa hidup kami. Kami serahkan dalam tangan kasih. Ada hal-hal yang perlu kami selesaikan di hadapan Engkau. Angkat itu semua daripada kami. Engkau melemparkan setiap dosa-dosa kami sejauh timur dari barat. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau dengar setiap seruan kami. Haleluya. Terima kasih. Glory bagi. Engkau dengar setiap seruan kami, Bapa. Engkau angkat setiap pelanggaran kami. Engkau angkat setiap beban dan dosa kami. Engkau melemparkan itu jauh-jauh daripada kami.
Betapa besar
serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Pimpin kami dan tuntun kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus berbicara bagi kami semua Tuhan. Kau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa Allah yang menyempurnakan setiap pemberitaan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Berkati kami semua, urapi kami semua pada pagi hari ini. Biarlah taruh firman dalam hati kami, jadikan itu rema-rema bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang tidak hadir bersama-sama Tuhan, tapi yang sebentar nanti mereka akan juga mendengarkan firman ini Tuhan. Mari Engkau teguhkan itu dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ya, kita akan persiapkan setiap persembahan kita. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati kembali dengan luar biasa apa yang kami kerjakan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Given. Oh, given. Besok. Oh, besok ya. Kemarin kita lupa ada Bapak Freddy ulang tahun. Tanggal berapa, 2 hari yang lalu ya? Kemarin. Oh, kemarin. Iya. Minggu hari Jumat Agung. Jumat Agung kita ada ibadah seperti ibadah spesial dan itu disertai dengan perjamuan kudus dan ada persembahan istimewa. Tanggal berapa hari Jumat? 18 ya? Ya, 18 ya. Ada persembahan istimewa, jadi tolong diperhatikan. Kita bawa sesuatu yang spesial, datang persembahkan sama Tuhan, karena Dia sudah menebus kita. Dia menebus kita dengan darahnya yang begitu mahal dan membuat kita bisa hidup dalam kasih karunia. Amin. Haleluya. Hari Minggunya kita ibadah Paskah. Ada sesuatu yang dibuatkan. Bapak
ini? Tommy? Saya serahkan ini bertiga untuk urus, ya. Itu ibadah spesial, ya. Oke. Ada lagi? Jadi ibadahnya hari Jumat itu jam 8 pagi seperti biasa, hari Minggu juga jam 8 pagi. Ya, jangan lupa ajak teman, ajak saudara untuk hadir bersama-sama dan persiapkan diri kita dalam hari Jumat itu ada perjamuan khusus. Oke? Haleluya. Ada lagi? Gak ada. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami dan memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Freddy yang kemarin berulang tahun. Tuhan lawat dia, Tuhan jamah, Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Engkau menambahkan umur setahun kepadanya lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita Tuhan tetap mengalir dalam hidupnya, tetap memimpin dan menuntun dia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu dan juga kami berdoa untuk Given. Tuhan berkati dia dengan luar biasa juga Tuhan, akan berulang tahun pada esok hari. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati dia dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga masing-masing, baik Ivan, baik Frankie. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memimpin mereka Tuhan. Engkau nyatakan segala kuasa dan kemuliaan dalam setiap hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan para pemimpin kami dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Prabowo, Bapak Gibran, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kalau kami mendengarkan berbagai macam isu-isu, berita-berita yang tidak menyenangkan atas bangsa ini, akan masuk dalam krisis dan segala macamnya. Tapi kami percaya satu perkara, bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membawa bangsa kami keluar dari kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, Engkau memberkati Bapak Prabowo, Bapak Gibran,
mereka dan semua para pemimpin yang ada di bawah. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa dalam menangani Tuhan krisis ini. Tuhan, terima kasih Bapa, kondisi-kondisi hari-hari ini Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sukacita Tuhan tetap menaungi kami, damai sejahtera Kristus terus melingkupi kami Tuhan. Kami boleh berjalan dalam kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan, hari demi hari Tuhan. Kami tidak melihat kepada masalah bangsa ini Tuhan, tapi kami melihat kepada Engkau. Kami berjalan kepada Engkau, menuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Engkau membawa kami keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua dalam sisa hari kami bersama dengan keluarga. Tetap Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan tolong kami dimanapun kami berada. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat opung yang ada bersama dengan kami hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berikan kekuatan baru, semangat baru. Engkau memberkati opung juga dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Jelly dan Keisha yang rencana sore nanti akan berangkat kembali ke Surabaya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, sertai, Tuhan jaga, lindungi mereka dalam perjalanan, boleh tiba kembali di Surabaya tanpa kurang satu apapun, dan masuk dalam pendidikan mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Semua kami yang ada di tempat ini Tuhan berkati dengan ajaib dan dahsyat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.